Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Alhamdulillah pada saat ini saya sedang berkunjung ke salah satu tempat di Dukuh Desa Masin, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Saudara-saudara, teman-teman, tempat ini tempat yang sungguh sangat indah, sangat dikultuskan, sangat dikeramatkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus. Karena di sini teman-teman dikisahkan, di sini dimakamkan salah satu putri dari Kanjeng Sunan Muria yang sangat cantik jelita, yang sangat mempesona, di mana dikisahkan pada saat itu teman-teman putri Kanjeng Sunan Muria yang bernama Raden Ayu Dewi Nawangsih adalah salah satu putri beliau yang saat itu menjalin hubungan asmara, menjalin hubungan cinta dengan salah satu muridnya yang bernama Raden Bagus Rinangku. Raden Bagus Rinangku konon dikisahkan putra dari seorang sultan, putra mahkota dari Sultan Kerajaan Mataram. Beliau datang ke sini, ke panti pondok Kanjeng Sunan Muria, untuk berguru, untuk memperdalam ilmu agama, ilmu tata negara, dalam mempersiapkan dirinya sebagai putra mahkota yang nantinya akan menjalani kehidupan di masyarakat. Maka dari itu dalam proses belajarnya beliau dikisahkan Raden Bagus Rinangku adalah salah satu murid dari Kanjeng Sunan Muria yang sangat tampan wajahnya. Beliau juga dikisahkan sangat cerdas dan sangat pandai. Maka dari situlah akhirnya dari salah satu putri beliau, Raden Ayu Dewi Nawangsih, menaruh hati, menaruh cinta, menjalin hubungan asmara bersama Raden Bagus Rinangku. Dan dikisahkan disitulah awal permasalahannya. Hubungan tersebut tidak direstui oleh Kanjeng Sunan Muria karena konon kabarnya Raden Ayu Dewi Nawangsih akan dijodohkan, sudah dipersiapkan calonnya salah satu murid dari Kanjeng Sunan Muria yang berasal dari Kabupaten Pati atau yang bernama Mbah Kyai Mutomakin. Itu kisah yang beredar di masyarakat sampai dengan saat ini. Maka dari itu atas perjalanan kisah asmara yang dilalui oleh Raden Ayu Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku, akhirnya Kanjeng Sunan Muria merekayasa. Kanjeng Sunan Muria berusaha menjauhkan supaya hubungan tersebut tidak berjalan, tidak berlanjut, dan akhirnya bisa segera putus. Disitulah akhirnya Kanjeng Sunan Kudus menugaskan Raden Bagus Rinangku untuk membasmi, untuk menumpas para penjahat, para perampok yang selama ini mengganggu masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus di lereng Gunung Muria. Beliau akhirnya ditugaskan oleh Kanjeng Sunan Muria untuk membasmi penjahat tersebut di Dukuh Masin ini, dan dikisahkan saudara-saudara Raden Bagus Rinangku dapat membasmi, dapat membunuh dan mengalahkan penjahat-penjahat yang selama ini mengganggu dari masyarakat yang ada di sini. Maka dari itu, dan dikisahkan salah satu penjahat yang dapat ditaklukkan, yang dapat dikalahkan, dan akhirnya dapat disyahadatkan, dapat diislamkan oleh Raden Bagus Rinangku, yang bernama Kyai Mas Dudi, dan sekarang beliau dimakamkan di Dukuh Masin ini. Seperti ini saudara-saudara, tempatnya sangat rindang, sejuk, dan ditumbuhi oleh pohon-pohon yang sangat besar-besar, tinggi-tinggi, dan menjulang ke atas. Di depan saya saudara-saudara pohon jati yang sangat dikeramatkan, karena konon kabarnya pohon jati ini adalah merupakan penjelmaan, merupakan perwujudan dari murid dari Kanjeng Sunan Muria yang saat itu disabdo menjadi pohon jati karena mereka tidak mau membantu, tidak mau menolong atas tragedi yang menimpa dari putri beliau
Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku yang akhirnya meninggal bersamaan kena anak panah karena murid-muridnya diam, jegideg dan tidak mau membantu, akhirnya disabdo menjadi pohon jati dan sampai sekarang pohon jatinya masih tumbuh dengan liar, besar dan tidak ada masyarakat yang berani menebangnya, yang berani merusaknya. Seperti ini teman-teman kondisinya. Ini merupakan penjelmaan dari murid Kanjeng Sunan Muria yang masih wujud, yang masih eksis sampai dengan saat ini, yang diyakini, dipercaya oleh mayoritas masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Seperti ini saudara-saudara kisahnya, dan selanjutnya yaitu dikisahkan dalam proses hubungan asmara yang terjadi antara Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku karena tidak direstui dan tidak mau menjalankan, melaksanakan dan menerima nasihat dari Kanjeng Sunan Muria. Akhirnya Kanjeng Sunan Muria duka, Kanjeng Sunan Muria marah kepada mereka berdua, dan secara kebetulan, secara tidak sengaja, anak panah yang dipegang oleh Kanjeng Sunan Muria melesat dan secara kebetulan mengenai dada dari Raden Bagus Rinangku dan akhirnya tertembus mengenai badan dan dadanya. Dari kisah itulah akhirnya putri beliau Raden Ayu Dewi Nawangsih karena saking cintanya, karena dia tidak bisa hidup tanpa Raden Bagus Rinangku di sampingnya. Akhirnya Dewi Nawangsih ngambyuk memeluk Raden Bagus Rinangku yang sudah tertusuk oleh anak panah. Akhirnya anak panahnya juga menembus dari badan Raden Ayu Dewi Nawangsih sehingga dikisahkan akhirnya mereka mati bersama, mati bareng di Dukuh Masin ini, dan akhirnya mereka berdua dimakamkan di Dukuh Masin ini yang akhirnya dipercaya sampai saat ini saudara-saudara, tempat pemakaman ini yaitu sangat dikeramatkan, sangat dikultuskan, sangat dipercaya oleh seluruh masyarakat yang ada, menjadi tempat, menjadi tujuan untuk berdoa, untuk bermunajat dengan harapan dapat tercapai seluruh doa-doa, seluruh cita-cita yang akan digapainya dalam kehidupan sehari-hari. Ini saudara-saudara kisah sedikit yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengenang, mendoakan dan melestarikan situs budaya yang ada di lingkungan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum.